Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim dan juga hasil visual untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan sahur ini kami bisa kembali menjumpai Anda dalam program acara Sahur Bersama Tokoh. Dan ikhwan akhwat, saat ini kami tengah berada di satu tempat, tepatnya di Jalan Kahfi 1, Gang Macan, Cilandak, ikhwan akhwat. Di kediaman rumah Bapak Abdullah Jufri. Kalau kita biasa memanggil beliau Abah Jufri. Dan memang kalau Rasil, keluarga Rasil sudah tidak asing lagi dengan beliau, dan beliau sudah menjadi bagian keluarga besar Rasil juga ya. Karena beliau ini juga ikut menguatkan kegiatan dakwah Rasil ya. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, Bah ya? Alhamdulillah, syukurillah. Damang, Bah ya? Alhamdulillah, pangestu sawang sulna. Dan Ikhwan Akhwat, kalau Ikhwan Akhwat mungkin menjadi pendengar Rasil dari mungkin sekitar tahun 2000, dari awal-awal ya. Rasil kan berdiri dari 2009, mungkin sekitar dari 2010, 2011. Pendengar Rasil kalau main ke Rasil itu biasanya dapat bingkisan. Salah satu bingkisannya itu kepingan CD rekaman ceramah-ceramah atau tausiah-tausiah dari Rasil, terutama ceramah Ustadz Hussein Alatas. Nah, beliaulah salah satu yang istilahnya menginisiasi untuk memproduksi kepingan-kepingan CD tersebut ya, Bah ya? Yeah. Rekaman-rekaman, ceramah-ceramah dari Rasil, tadi khususnya Ustadz Hussein, dan dibagikan kepada pendengar secara free ya, Bah ya? Yeah. Masya Allah. Nah, beliaulah sosok dibalik mungkin kepingan-kepingan CD, rekaman-rekaman ceramah Rasil yang mungkin saat ini masih ada juga di rumah Ikhwan Akhwat ya, atau di mobil Ikhwan Akhwat yang ada alat untuk memutarnya ya. Dan beliau ini juga masih aktif sekarang ya, silaturahim ke Rasil dan ikut kajian-kajian bersama Ustadz Hussein Alatas ya, Mbah ya. Iya, betul. Beliau lahir di Sukabumi 14 Agustus tahun 1954. Betul. Jadi sekarang usianya 64 tahun, Mbah ya. Iya. Masih tetap segar dan bugar. Menjelang 64 insyaallah. Masya Allah. Ya. Boleh tahu rahasianya, Bang? Masih kayaknya tetap fit gitu, Bang? Ya, alhamdulillah. Olahraga atau apa? Olahraga ringan aja, nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat ya? Ringan. Apa tuh, Bang, olahraga ringannya? Sedikit gerak-gerak badan di rumah, berenang, tapi jalan kaki ya, itu aja. Kalau makanan? Makanan ya. Juga. Saya nggak ada pantangan yang khusus gitu, cuman gitu. Mungkin ya nggak terlalu banyak makannya. Gitu ya. Jadi mungkin seperti sunnah Rasul ya, berhenti sebelum kenyang, Mbak ya. Insya Allah, ingin. Baik. Dan Ikhwan Akhwat, Abah Jufri ini lahir di Sukabumi ya, dan dari lahir sampai SMA ya, Mbak ya? Sampai SMA. Di Sukabumi ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Mbak, bagaimana kisah atau riwayat ketika masih hidup tinggal di Sukabumi, Bah? Iya. Karena kita kan pendengar Sukabumi ini banyak sekali. Wah, ternyata ada narasumber dari Sukabumi nih. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, di Sukabumi itu saya lahir di kotanya. Jadi boleh dibilang di jalan rayanya. Kalau sekarang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Di depan CPM ya. Sekarang rumah kami itu sudah menjadi bank Panin gitu. Iya. Jadi lahir di situ, dibesarkan di situ sampai lulus SMA, dengan tentunya hidup di situ dengan orang tua, ayah, ibu, dan bersaudara kami berlima. Ya. Alhamdulillah keluarga yang dekat gitu, orang tua dekat dengan anak-anaknya, alhamdulillah, dan kami juga bersaudara juga dekat satu sama lain gitu. Ya, orang tua saya seorang wira swasta. Ya. Beliau punya usaha-usaha kecil, usaha percetakan. Ya. Kemudian ada usaha-usaha kecil lainnya, dan juga ayah saya seorang yang sangat aktif Beliau itu, Masya Allah, beliau itu adalah seorang pejuang sejati.
Seorang yang sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Ya. Beliau adalah seorang yang sederhana, pendidikannya hanya sekedar lulus SD, tetapi seorang yang selamanya belajar, yang otodidak, sehingga bisa sekolah di universitas di Amerika. Di Michigan State University, ya, selama 1 tahun gitu di sana. Padahal di Indonesia-nya hanya sekolah lulusan SD. Itu ya pada waktu itu ya mendapatkan beasiswa. Beliau adalah seorang politisi, ya, politikus katakanlah, ya. Tapi politikusnya dalam kebenaran gitu. Membela kebenaran. Betul membela kebenaran. Nah, itu ditanamkan juga ke anak-anak. Sangat, ya? Itu mungkin kita nggak terlalu terasa gitu ya, tapi itu sangat membekas gitu, tanpa terasa gitu ya. Ayah saya berjuang bagaimana dengan ormas-ormas organisasi Islam, berjuang melawan komunis, ya. Melawan segala macam ketidakbenaran, aktif di berbagai organisasi sosial, masyarakat, belusukan itu sudah hal yang biasa buat ayah saya, masuk ke kampung-kampung, berceramah, berdakwah, jadi gaya ceramahnya bukan ceramah mungkin yang menyampaikan hanya masalah-masalah agama yang sifatnya ritual, ya, tetapi lebih sifatnya perjuangan. Gitu ya, memperjuangkan yang hak gitu. Karena memang pada saat itu masanya mungkin untuk menumbuhkan rasa perjuangan juga ya di masyarakat, Pak. Iya, kan ayah saya seorang yang mengalami perjuangan dari mulai zaman akhir masa zaman Jepang, beralih ke masuk zaman akhir masa zaman Belanda, masuk ke zaman Jepang, ya, ikut berjuang di masa-masa itu sebagai pemuda gitu ya, dan setelah berkecimpung di masalah politik, aktif bersama Muspida. Jadi di rumah kami itu biasa wali kota datang ke rumah, dandim, danres, bupati di rumah, ketua DPR, DPRD di rumah, jaksa, berkumpul berdiskusi. Ya, boleh kita mengenal sosok Bapak itu, namanya siapa, Pak? Ayah saya namanya Idrus bin Muhammad Al-Jufri. Ya. Mungkin juga ada barangkali bekasan juga dari kakek saya juga. Kakek saya pun seorang pejuang gitu, seorang pedagang, tetapi juga pejuang, termasuk salah satu yang mendirikan Syarikat Dagang Islam. Oh, Masya Allah, dengan Cokro Aminoto. Yeah. Bahkan di saat-saat wafatnya itu di tangannya Cokro Aminoto gitu. Jadi yang satu perjuangan ya. Iya. Nah, tapi juga seorang pedagang. Ya. Nah, ayah saya tidak mengalami banyak gitu karena ditinggal wafat pada masa kecilnya. Cuma ayah saya dengan pendidikan yang rendah itu, dia seorang yang sangat giat belajar. Punya kesungguhan yang tinggi ya. Seorang yang otodidak. Seorang yang selalu membaca buku, selalu belajar, ya. Sehingga itulah mungkin yang menyebabkan dia juga akhirnya terpanggil untuk melanjutkan gitu. Mendapatkan beasiswa ke Michigan ya. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga, ya, yang sangat patuh, sangat taat kepada suaminya, mengurus anak-anaknya dengan sangat baik. Ya, semua urusan rumah tangga itu adalah ibu saya gitu ya. Mulai dari makanan, baju yang dijahitnya sendiri, ya. Lantas juga kita juga sering juga bercengkrama di rumah, ngobrol. Ayah saya kehangatan itu terasa banget ya di rumah ya. Ya. Ayah saya berkisah tentang bagaimana kehidupan Rasulullah, ya. Bagaimana kehidupan keluarganya, anak cucunya, ya, Sayyidah Fatimahnya, Sayyidah Khadijahnya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, terus bagaimana juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi. Kisah-kisah ini sering sekali kita
mendengar gitu, diceritakan kepada kita semua gitu. Mungkin ini salah satu cara pendidikan orang tua Abah ya untuk memasukkan ilmu-ilmu agama, akhlak mungkin Mbak ya. Itu mungkin kita tidak sadari ya, tapi bekasnya itu memang luar biasa. Tertanam sampai sekarang. Tertanam, iya, tertanam sekali. Jadi memang pendidikan di masa kecil itu memang sangat penting sekali ya, karena itu membekas sampai tua, nggak terlupakan gitu. Nah karena itu penting sekali dari sejak dini itu diberikan nilai-nilai yang baik itu. Nah kalau sosok ibu, Bah, tadi mungkin dikatakan seorang ibu rumah tangga, artinya seorang ayah dari Abah kan, bapak dari Abah itu kan fokus mungkin ya di jalan perjuangan itu. Jadi ibu juga fokus di rumah, biar Abah juga orang tua juga biar tenang ya. Tapi ibu saya itu bukan hanya mengurus rumah tangga, tetapi dengan kehidupan kita yang relatif sederhana ya. Katakanlah ayah saya juga dengan penghasilan yang terbatas. Ya. Itu ibu saya ikut membantu ekonomi rumah tangga dengan berniaga ya, dalam bentuk berdagang. Ibu saya juga rajin menjual kain batik ya. Terus spray, taplak meja, hal-hal yang seperti itu, bahkan jualan kelom dari Bandung, itu, buatan Bandung. Sendal itu ya, zaman dulu orang ibu-ibu tuh pakai gitu kelom, kelom gelis dari Bandung gitu ya. Itu apa saja gitu yang biasa menjadi usahanya. Bahkan di rumah belakangan setelah kita ekonomi mulai membaik, kita mampu, orang tua ayah saya mampu membelikan kulkas. Ya. Ibu saya bikin es. Tahun berapa itu, Bah? Itu ya dari mungkin masih jarang kulkas akhir tahun 60-an. Ya, akhir tahun 60-an. Menjadi barang mewah mungkin saat itu ya, Pak? Oh iya. Kita nggak punya TV di awalnya, nggak punya televisi. Jadi hiburan kita kalau nggak ya seperti di sini misalnya di ruang tamu keluarga, ruang duduk keluarga, ya kita ngobrol, ayah saya bercerita atau main halma, permainan tradisional. Iya. Main bekel gitu ya, yang perempuan main congklak ya, nggak dengerin radio ya. Nah itu kadang-kadang di radio suka ada acara kuis ya, kita main tebak-tebakan di rumah sama orang tua, saudara-saudara ya. Itulah hiburan yang sederhana gitu di rumah, tapi itu membuat kita menjadi sangat dekat ya, karena itu tidak terganggu dengan dunia gadget. Kalau sekarang sudah terkontaminasi, Mbak ya. Iya betul. Nah, Mbak, kita lanjutkan dengan pendidikan, Mbak. Kami ingin tahu pendidikan yang sudah Abah lalui seperti apa, Mbak? Mungkin juga ada pelajarannya untuk kita juga. Saya disekolahkan, saya masih ingat didaftarkan oleh ibu saya. Saya nggak ingat waktu SD didaftarkan ya, tapi saya ingat waktu didaftarkan SMP. Ibu saya yang mendaftarkan kalau sekolah SMP negeri. Masih di Sukabumi ya? Masih di Sukabumi. Nah kemudian di masa-masa itu lingkungan kita ini kan di kota ya. Di kota itu tetangga-tetangga banyak orang-orang Cina gitu ya. Tapi orang pribuminya juga ada gitu ya. Campur lah gitu ya. Nah tapi alhamdulillah. Jadi ibu saya selain daripada sekolah, dia juga mengirimkan saya untuk ngaji, belajar Iqra itu, ya, belajar mengaji di seorang ustadz. Kemudian belakangan atas inisiatif saya sendiri, mendengar dari teman, ya, tetangga gitu, yang Muslim, saya akhirnya minta orang tua saya mendaftarkan sekolah agama, Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Seperti SD gitu kan ya. Sekolah umum, selain sekolah umum. Jadi pulang sekolah itu jam 1, setengah 2 gitu. Sekolah lagi. Pulang ke rumah setelah makan, sholat dan sebagainya. Pergi lagi sekolah lagi sampai sore. Ya, jadi jam 2, setengah 3. Belajar agama itu tiap hari gitu. Nah, tapi setelah, dan itu berlangsung antara SD SMP. Gitu ya. Karena saya sudah kelas 5, mungkin sudah
Oh, enggak, mungkin sudah SMP barangkali. Saya baru masuk sekolah agama itu. Berlangsung beberapa tahun dan masih nggak puas juga. Orang tua saya, maksudnya dari segi belajar agamanya. Iya, bukan. Masih ada waktu gitu. Rasanya saya masih kepengen. Karena ayah saya fasih dalam bahasa. Iya. Ayah saya bisa bahasa Arab, membaca English, kitab, baca buku itu bisa. Bahasa Inggris fasih, ya, pandai berbahasa. Bahasa Jepang sedikit gitu ya, dia bisa juga. Bahkan sedikit bahasa Belanda. Nah, saya terinspirasi oleh kemampuan ayah saya berbahasa. Akhirnya saya minta supaya saya bisa sekolah bahasa Inggris, kursus gitu. Khusus bahasa Inggris. Walaupun di sekolah kan dapat gitu. Nah, akhirnya saya sekolah agama tapi 2 kali seminggu minta izin dari guru agama itu untuk pulang cepat. Karena ikut kursus bahasa Inggris untuk tadi. mengikuti kursus guru agama saya tuh kadang memberikan izin dengan gitu ya, kayak apa namanya, kurang simpati gitu. Cuman dia mengizinkan saya karena saya murid yang baik rupanya. Waktu di sekolah agama itu alhamdulillah mungkin saya salah satu murid terbaik gitu. Jadi si Ustadz itu merasa sungkan untuk tidak memberikan izin gitu. Akhirnya diizinkan, tapi mungkin agak sedikit berat. Walaupun tempatnya berjauhan, jadi saya naik sepeda dari ujung kota ke ujung kota gitu ya untuk ke tempat kursus itu. Dan itu saya jalani sampai beberapa tahun. Akhirnya waktu di sekolah itu, pelajaran di SMA, ketika guru mengajarkan bahasa Inggris itu, guru membacakan buku dalam bahasa Inggris. Ketika teman-teman saya masih nggak paham apa yang dimaksudkan, saya sudah bisa menjawab dalam bahasa Inggris. Masya Allah. Iya, karena saya di kursus itu, walaupun masih SMP, akhir SMP, tapi teman-teman saya orang-orang dewasa gitu. Levelnya udah tinggi yang dipelajari. Levelnya yang di SMA bahkan ada yang sudah berkeluarga, bekerja, gitu. Jadi itu mau menjadi modal. Berapa tahun tuh, Bah, ikut besar. kursus bahasa Inggris? Mungkin sedikitnya, mungkin 2-3 tahun. 2-3 tahun. Iya. Jadi alhamdulillah ketika lulus SMA itu saya sudah mampu gitu ya, punya dasar yang kuat bahasa Inggris. Bahkan di sekolah, karena saya juga menyukai bahasa, di sekolah ada pelajaran kan ekstra, pilihan kan ada ekstra gitu. Saya memilih bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Iya. Nah, mulailah saya menyukai juga bahasa Jerman. Minta lagi kepengen kursus lagi. Kursus bahasa Jerman. Minta kursus bahasa Jerman ke ayah saya. Saya masih ingat di siang-siang gitu, ayah saya menjelang tidur siang. Saya minta. Ayah saya nggak kasih. Itu saya masih ingat, saya menangis. Kenapa? Karena nggak dikasih. Karena menurut ayah saya sudah terlalu banyak belajar di sekolah, belajar sekolah agama, sudah sekolah kursus bahasa Inggris, mau ditambah lagi. Jadi ayah saya bilang enggak. Terus akhirnya gimana, Pak? Ya nangis, tapi udahlah, akhirnya sudah gitu. Jadi nggak jadi itu kursusnya? Nggak jadi. Belakangan di Jakarta, setelah kami pindah ke Jakarta, saya bingung gitu mau tahun berapa, Pak, pindah ke Jakarta? Akhir 72. Saya lulus SMA itu akhir 72, boleh dibilang langsung pindah ke Jakarta. Sebelum keluarga pindah ke Jakarta, saya sudah pindah ke Jakarta duluan. Kemudian keluarga juga pindah di tahun 73. Ya. Nah, saya mulai mengisi waktu juga dengan kursus bahasa Jerman. Sebelum kuliah? Jadi kuliah, akhirnya saya memilih kuliah, memutuskan untuk kuliah sore, kuliah malam. Karena saya merasakan bahwa orang tua saya kurang begitu mampu gitu ya, kondisi ekonominya ya pas lah gitu ya, cukup aja gitu ya. Kakak perempuan saya alhamdulillah sudah kerja gitu. Kakak saya yang laki-laki sudah keluar negeri gitu ya. Jadi tinggal saya. Berapa berkeluarga, berapa bersaudara, Pak? Kami berlima. 5 bersaudara. Abah anak keempat.
Pangis bungsu kata orang Sukabumi. Betul, betul. Ya. Masih ingat tuh ke kursus di Goethe Institute di Matraman. Yeah. Itu orang tua saya tinggal di Cawang, kami tinggal di Cawang. Ya itu naik bis ke Matraman gitu. Ya, jadi di situ. Ini ikut kursus bahasa Jerman, Pak. Ikut bahasa Jerman kursus. Tercapai juga ya keinginan. Iya. Kuliah, kursus ngetik, ya, ngisi waktu pokoknya. Enggak saya. Pokoknya kalau ada waktu luang tuh kayaknya. Iya, harus. Apa gitu ya? Iya, mungkin pengen diisi dengan hal-hal yang produktif ya, Pak ya. Iya. Yang positif. Nah, mulailah karena nggak tahu, bingung gitu, mau sekolah apa. Banyak sekali universitas membuka pendaftaran dan sebagainya. Akhirnya saya masuk di UNAS di Senen. Di Senen Raya. Kuliah selama setahun, merasa nggak puas di situ. Kuliah malam karena keinginan saya adalah supaya siangnya bisa bekerja gitu. Tapi, nah saya masih ingat gitu, melamar pekerjaan. Salah satunya menjawab iklan di koran. Ada lowongan untuk menjadi seorang typist, tukang ketik. Iya. Nah, mesin ketik saya sudah dulu ya. Iya, saya sudah kursus ngetik. Udah kursus ngetik di Jatinegara. Nah, terus ngelamarlah untuk menjadi typist garis miring clerk gitu di Astra. Ya. Ngelamar ke Astra. Akhirnya mendapat jawaban. Saya waktu itu ketika saya ngelamar, ya, itu saya masih menumpang di rumah paman. Ini ada sedikit anekdot, nggak tahu perlu diceritain atau enggak. Gimana Bang? Penasaran nih. Jadi saya waktu itu menumpang di rumah paman di Jalan Pintu Air, dekat Pasar Baru. Menggunakan alamat dia waktu ngelamar itu, alamat beliau. Ngelamar, akhirnya dapat jawaban itu kan dari Astra nih, envelope tertutup gitu ya. Paman kita sudah pindah, keluarga sudah pindah. Sudah tidak di alamat itu. Tidak alamat itu lagi. Kami sudah pindah di Cawang, Jalan Dewi Sartika ya. Tahu-tahu paman saya ini membuka, ini ada dialamatkan kepada Abdullah Jufri. Ini siapa nih? Salah alamat. Dia tahu, ingat ada temannya namanya Abdullah Jufri. Tinggalnya nggak terlalu jauh dari rumah dia, di Pecenongan gitu. Kayaknya dikasihin ke dia. Ini kayaknya buat ente nih gitu ya. Ini namanya salah alamat nih, kenapa jadi ke rumah anak gitu. Mungkin kayak gitu bahasanya. Terus si yang menerima nggak mungkin dititipin ke pembantunya atau apa, baru dibuka besoknya gitu. Dia nggak tahu diisi kok surat dari Astra jawaban gitu ya. Terus paman juga lupa kalau ada ponakannya namanya Abdullah Jufri, karena saya akan kalau di keluarga kita dipanggil dengan panggilan-panggilan kecil. Oh iya, gitu panggilan ini ya. Iya. Nah, sama Pak Abdullah Jufri ini, beliau itu adalah seorang pengusaha, ya, berpartner dengan saudaranya. Ahmad Jufri, terkenal dulu di Jakarta, seorang pengusaha besar gitu, property developer gitu ya, kantornya di Senayan. Nah, dia juga ngantor di Senayan, dibawalah sama dia ke kantornya, ke Senayan, dikasih ke sekretarisnya, namanya Pak Mudor, sekretarisnya itu laki-laki, orang tua gitu ya, Pak Mudor Syahab. Mudor Syahab ini tinggalnya di Cawang, nggak jauh sama orang tua saya dan kenal baik sama ayah saya, gitu. Dibuka sama dia, ternyata penolakan dari Astra. Penolakannya ini adalah, kamu ini saudara ditolak karena terlalu muda. Waktu itu usia saya belum 19 lah. Oh iya, baru lulus SMA ya waktu itu ya, memang belum lama lulus SMA. Iya. Terus gimana, Pak? Terus sama Pak Mudor ini dibawa ke rumah. Surat itu dibawa ke rumah saya. Dipanggillah saya sama Pak Mudor, didakwa sama di depan ayah saya. Ayah saya nggak tahu bahwa saya melamar pekerjaan. Pak Mudor itu mendakwa. Dinasehatin saya, kamu nggak boleh, jangan kerja, kamu mesti konsentrasi kuliah, ini terus sekolah terus, jangan kerja. Ya sudah, gitu ya. Toh suratnya juga penolakan. Ya sudah. Akhirnya saya ya sudah diam, gitu ya.
Nggak tahu, selang berapa bulan, karena Pak Mudor ini sering ke rumah ngobrol, diskusi sama ayah saya. Silaturahim. Iya, silaturahim. Datang lagi lah Pak Mudor itu. Manggil saya lagi. Dia bilang, dulu kamu kan nyari kerjaan. Sekarang ada kerjaan, mau nggak? Dia bilang. Loh, gimana sih? Katanya suruh kuliah. Nah, suruh belajar. Gitu. Tapi dia tahu bahwa saya kuliah juga, gitu. Kuliah malam, gitu. Nah, saya waktu itu memutuskan untuk nggak melanjutkan kuliah di UNAS. Saya kurang pas lah, kurang cocok. Di 1 tahun itu berhenti ya Pak? Berhenti dan pindah kuliah ke Jayabaya. Ke sekolahnya Pak Firman. Pak Muslim Taher ya. Iya, masuklah di sana sampai selesai gitu. Nah, alhasil saya seperti diinterview sama Pak Mudor itu. Langsung diinterview kayak wawancara mau lamar kerja gitu. Terus besoknya dia bilang, kamu besok ke kantor, ikut saya ke kantor. Akhirnya pagi-pagi saya sudah ke rumah beliau, ya, ikutlah sama beliau ke kantor. Sampai di kantor dikenalkan sama beberapa orang, akhirnya dikenalkan sama satu orang India, seorang profesional lah ya. Diinterview saya. Pakai bahasa Inggris. Cuman karena saya lagi kursus bahasa Jerman, saya sering-sering kecampur sama bahasa Jerman. Jadi keluarnya kata-kata Jerman gitu. Iya. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi bahasa Jerman. Nah, alhasil singkat cerita, ya, diterima saat itu juga. Nah, terus ditanya sama si namanya Tommy Krishnan, orang India itu. Yang mewawancara ya? Yang mau wawancara saya itu. Kamu mau mulai kerja kapan? Saya bilang sekarang. Sekarang. Dia bilang, kamu nggak tahu, sekarang ini tanggal 13 Desember. Artinya? Tahun 73. Maksudnya 13, angka 13 gitu. Angka sial gitu bilang, ya. Saya nggak percayalah dengan itu, saya mau kerja sekarang. Ya sudah, mulai saat itu saya langsung bekerja gitu. Di proyek yang sekarang menjadi Ratu Plaza. Waktu itu dalam tahap pembangunan. Saya bekerja di situ sebagai bagian administrasi lah, clerk gitu, bagian gudang. Penerimaan barang, order barang, pencatatan dan sebagainya kayak gitu. Udah diterima saat itu juga. Tinggal saya kan bilangnya di rumah mau ke rumah Pak Mudor, diajak ke kantornya. Sampai saya baru pulang ke rumah sore hari. Ibu saya panik, nggak karuan di rumah. Ini anak kemana? Dulu kan kita nggak ada telepon, nggak ada apa. Dulu ini anak kemana? Informasinya. Ibu saya panik, cemas gitu. Dan ketika saya pulang, waduh bersyukur. Dan saya lebih bersyukur lagi. Saya lebih berteriak, bergembira. Saya bilang, saya sudah dapat pekerjaan. Dan gaji saya cukup besar. Seingat saya gaji saya Rp24.000. Dan itu besar sekali. Besar sekali. Kakak saya yang lulusan akademi itu gajinya ya sekitar 30.000 gitu. Dan beliau ini seorang sarjana gitu ya. Kalau Abah baru lulus SMA. Fresh graduate gitu setahun. Tahu dapat gaji 24.000 kan luar biasa gitu buat seorang anak muda. Ya itu menyenangkan sekali gitu. Senang sekali pastinya yang memang didam-idamkan untuk bekerja dengan jalan yang unik juga tuh Mbak ya. Masya Allah. Nah Iwan Awad, cukup seru juga bincang-bincang dengan Abah ini, Pak Abdullah Jufri. Mungkin bagi Iwanawat yang baru bergabung, kita sedang bincang-bincang dengan Bapak Abdullah Jufri ya. Kita biasa mengenal beliau atau memanggil beliau Abah Jufri. Dan Iwanawat kita jeda dulu ya. Kita minum dulu dan silakan mungkin Iwanawat yang di rumah masih menikmati santap sahurnya ataupun masih mungkin baru masak, silahkan masak dulu ya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan akan kembali setelah jeda berikut.
Jufri. Biasa kita memanggilnya Abah Jufri. Dan mungkin Ikhwan Akhwat sering mendengar juga kalau di Rasil ini beberapa kali menginformasikan kajian yang dilaksanakan di Masjid Baituna Nanjar ya, Bah ya? Iya, betul. Di Nanjar itu tepatnya di Bintaro, Bah ya? Iya, di Ciputat Bintaro. Ciputat Bintaro ya, pokoknya sekitaran situ baru, tuh ya. Ya. Nah, beliau juga ikut membina masjid tersebut, juga mendirikan kajian-kajian dan juga mungkin seperti sekolah untuk remaja, Bah ya? Iya, betul. Pengajian-pengajian untuk remaja juga, Iya. Bah ya, di sana ya. Nah, beliau lah salah satu pembinanya. Dan tadi juga di awal saya sampaikan yang mungkin kebetulan ada yang baru mendengar siaran di kesempatan ini, beliau juga dulu yang banyak memproduksi kepingan-kepingan CD rekaman siaran-siaran rahasia, terutama siaran Ustadz Husain yang beliau bagikan secara cuma-cuma untuk Ikhwan Akhwat agar untuk memperluas dakwah, menyebarluaskan ilmu seluas-luasnya yang mungkin saat ini Ikhwan Akhwat masih menyimpannya ya. Nah, beliaulah yang memproduksi kepingan-kepingan CD tersebut dan juga menyebarluaskannya. Baik Ikhwan Akhwat, kita lanjutkan perbincangannya. Sebelum jeda tadi kita menyimak bagaimana perjalanan hidup Abah Jufri, juga sekolahnya, juga tadi sangat bahagia sekali mendapatkan pekerjaan yang memang diidam-idamkan katanya ya. Sambil kuliah juga mendapatkan penghasilan ya. Iya. Gaji pertama, Pak ya. Iya, luar besar biasa. ya. Iya, luar biasa. Masya Allah. Nah, kita juga mendengar Abah sampai sudah pensiun, Bah ya sekarang ya, Bah? Abah pensiun dari pekerjaan utama, terakhir posisi kan Abah sebagai direktur megang keuangan, dia bertanggung jawab untuk keuangan sebagai CFO. Di Trakindo, di Trakindo, dan sekarang dipercaya untuk menjadi komisaris. Gitu. Ya. Nah, di Trakindo ini mungkin Ikhwan Akhwat juga sudah ada yang tahu atau mungkin baru mengenal ya, Trakindo ini dealer resmi perusahaan Caterpillar, Bah ya. Betul. Ya. Produksinya itu alat-alat berat ya, seperti eskavator, ya, beko gitu ya. Mungkin Ikhwan Akhwat, yang dari Cilengsi ini mungkin ada salah satunya pabriknya di sana, Bah ya? Iya, betul. Di Cilengsi, tepatnya dengan Pondok Pesantren Al-Fatah ya, banyak narasumber Rasil juga dari sana ya. Nah, Bah, di Trakindo ini kan erat juga dengan Caterpillar ya. Iya. Kita ingin sedikit tahu, Bah, bagaimana istilahnya nilai-nilai positif dalam dunia kerja di Trakindo yang mungkin ya sudah berbaur dengan dunia kerja profesional Amerika nih, Bah. Apa hal-hal yang positif atau nilai-nilai positif yang bisa kita ambil, Bah? Ya, banyak sekali ya. Suasana kerja seperti itu di mana bukan hanya dengan Caterpillar-nya saja, tapi kita juga banyak menerima kunjungan-kunjungan orang-orang dari berbagai negara, dari multinasional lah ya. Dan juga sering juga mengadakan rapat dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Ya. Jadi dan bahasa Inggris itu menjadi bahasa keseharian gitu. Wajib. Kita bahasa sehari-hari kita ya. Begitulah ya. Bahasa katakanlah bahasa bisnis gitu ya. Nah, artinya juga makanya sering Abah sampaikan, terutama bagi anak-anak muda ini, kita itu harus pandai dengan berbahasa asing, karena sebaik-baiknya ilmu, kalau tidak dikomunikasikan, maka ilmu itu manfaatnya tidak akan terasa oleh lingkungan, gitu tidak sampai. Nah, karena itu penting untuk kita mampu berkomunikasi dengan bahasa yang dipahami. Jadi masalahnya kalau bahasa kita kurang mampu, kurang pandai berbahasa, ya. Jadi andai kata pun kita punya ilmu, punya pengetahuan, setinggi apapun orang itu tidak akan menilai kita karena kita nggak ngomong gitu, nggak bicara. Kalau nggak bicara, apa yang dia pahami gitu. Betul. Jadi kita seolah-olah seperti orang yang bodoh gitu. Padahal ilmu ada pada kita. Sayang sekali kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan bahasa. Nah, kalau nilai-nilai tentang bagaimana nilai-nilai positif dalam katakanlah dunia internasional gitu ya, tentunya banyak sekali. Bagaimana bicara itu dengan jelas gitu, terbuka, tidak ada pakai bahasa kode-kode gitu ya. Artinya apa yang disampaikan itulah yang menjadi sebetulnya dipahami. Sering-sering orang kita ini
menyampaikan itu pakai isyarat-isyarat Isyarat, sehingga nggak istilah, jelas gitu, gitu. ya, betul. Bukan nggak jelas gitu, jadi nggak sampai. Nggak gitu. sampai. Ya. Nah, terus kebiasaan terbuka bahwa kalau ada masalah ya dibicarakan gitu. Tanpa katakanlah kita bisa menambahkan nilai-nilai tanpa menyinggung perasaan seseorang, tapi bukan berarti tidak disampaikan. Bicara terbuka, biasakan dengan bermusyawarah bahwa atasan itu tidak selalu benar selamanya. Ya. Atasan itu harus mampu menerima masukan-masukan dari bawah gitu ya. Nah, dan kalau ditambah sebetulnya ya, yang kita pelajari dari Ustaz Hussein dan yang lain-lain itu justru menurut Abah adalah memperkaya ya ilmu yang kita dapatkan, ilmu formil yang kita dapatkan, apakah itu ilmu bisnis, ilmu keuangan, ilmu teknis ya, ilmu hukum dan sebagainya. Tapi kalau dibarengi ilmu manajemen, tapi kalau dibarengi dengan pelajaran agama yang kita terjemahkan kepada aplikasi kesehari-harian, baik itu di dalam lingkungan bisnis, di dalam keluarga, ya, itu sangat luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Dikombinasikan. Sangat luar biasa. Jadi Abah contohnya pernah belajar waktu baru-baru diangkat sebagai direktur, diminta untuk mengikuti semacam seminar, ya, seminar kedirekturan katakanlah, biasanya berkaitan dengan good corporate governance, ya. Nah, di situ salah satu pelajarannya adalah tentang apa itu profesionalisme. Ya. Nah, mendapatkan seperti itu karena kita belajar juga agama, ya, maka kita bisa memadukan apa yang ilmu umum manajemen dengan bimbingan dari agama dipadukan dan keluarlah menjadi yang satu hal yang luar biasa, yaitu akhlak kepemimpinan katakanlah, akhlak profesionalisme. Akhlak profesionalisme, iya. Bah, istilahnya. Dan Abah sebagai direktur, bahkan sebelum menjadi direktur, sering sekali gitu ya memberikan katakanlah semacam wejangan-wejangan ya di dalam training di Trakindo ini, yang tentunya dibungkus dengan nilai bisnis, nilai manajemen. Padahal yang Abah sampaikan adalah total akhlak. Akhlak ya, akhlak Islam tentunya. Akhlak Islam, tidak ada akhlak lain. Yang lain itu bukan akhlak, gitu. Yang lain itu bukan akhlak. Karena yang membedakan antara akhlak dengan akhlak adalah keimanan. Ya. Artinya kebaikan-kebaikan yang tidak disertai keimanan bukan akhlak. Itu hanya keimanan yang sifatnya duniawi saja. Tapi ini beda sekali, jauh sekali bedanya. Nah, dalam profesionalisme, dalam katakanlah di lingkungan bisnis, ya, ada kebutuhan untuk membentuk pemimpin, manajer yang memiliki kualitas keprofesionalan. Di antaranya, misalnya, bagaimana bagaimana seorang pemimpin itu mampu bermusyawarah dengan anak buahnya. Ini kan Rasulullah. Ini kan pendidikan Rasulullah. Betul, betul. Nah, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya gitu, Pak ya. Lantas keadilan, ya. Bagaimana menimbang suatu kejadian di dalam lingkup perusahaan. Lantas kejujuran. Ya, Islam ini apa kalau bukan melaksanakan kejujuran, keadilan, kebenaran, ya, kesungguhan. Kesungguhan itu sangat dibutuhkan. Teamwork, ya, kerjasama, ya. Di antaranya Trakindo ini memiliki apa yang disebut sebagai core values. Apa tuh, Bah? Nilai-nilai inti perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengadopsi hal-hal yang mirip-mirip gitu. Seperti apa, Bah? Contohnya, Bah? Seperti misalnya kejujuran, ya. Lantas ada yang biasanya disebut integrity. Lantas integritas. Excellence. Jadi bekerja itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya. Excellent gitu ya. Iya, menghasilkan yang terbaik, ya. Lantas kalau istilahnya mas tatoktum katanya kalau kata Ustadz. Iya. Betul nggak, Bah? Iya. Sekuat tenaga gitu. Iya. Memberikan yang lebih daripada yang diharapkan. Ya.
Itu excellence. Ya, ya, ya. Jadi kita diharapkan untuk memberikan sesuatu. Katakanlah misalnya seorang yang bertugas memberikan pelayanan kepada pelanggan. Ya. Ya. Sudah ada standarnya. SOP-nya sudah ada. SOP-nya sudah ada. Pelayanan itu levelnya seperti ini. Nah, tapi orang yang mempunyai jiwa keprofesionalan dibarengi dengan nilai akhlak, maka dia akan memberikan lebih daripada yang dimintakan. Ya, ya. Nah, inilah Islam. Gitu. Contoh sederhananya gini, masuk aturannya 8 jam, dia masuk 9 jam tapi tetap produktif gitu, Bah. Yeah. Seperti itu mungkin contoh sederhananya. Itu contoh sederhana sekali. Yeah. Datang tepat waktu, bahkan lebih awal. Yeah, gitu yeah, ya. Misalnya itu. Ya. Atau memberikan melebihi pelanggan bisa saja nelpon dan komplain di luar waktu jam kerja. Yeah. Dia tetap melayaninya dengan baik. Kadang-kadang kita, ya ini kan udah bukan jam kerja, malas untuk melayani gitu. Yeah. Nah, karena apa? Karena orang yang memiliki jiwa bahwa hidup saya ini adalah ingin memberikan manfaat kepada semua. Khairun nas anfa'ukum linnas. Yeah. Ini coba diterapkan di dalam lingkungan kantor, kan dahsyat. Masya Allah. Jadi SOP itu buat dia nggak ada artinya, karena apa yang dia berikan jauh melampaui lebih dari SOP gitu ya. Iya. Nah, integrity sesuatu yang diharapkan, kejujuran. Buat dia tidak ada hidup tanpa kejujuran. Dan sekarang mahal jadi juga, tidak Bang. perlu Kejujuran ini. Iya. Nah, teamwork misalnya. Perusahaan sangat menyadari bahwa katakanlah kepandaian karyawan, kesungguhannya, kepandaiannya, ya, itu adalah aset yang luar biasa. Tetapi kalau dia pandai bekerja sendiri, individual ya, nggak sama sekali tidak baik. Baiknya itu terlalu sedikit. Iya. Ya. Jadi yang diharapkan itu seperti di Trakindo itu sering kita sebut sebagai kita tidak ingin Superman, yang kita inginkan adalah super team. Super team. Ya. Kita tidak ingin menciptakan Superman. Yeah. Superman. Mau berapa Superman yang kita ciptakan masih nggak akan cukup. Yang kita perlukan adalah super team. Betul. Nah, super team ini perlu dibina oleh seorang pemimpin yang mempunyai kualitas profesionalisme alias akhlak. Karena orang yang memiliki akhlak, maka dia pasti akan seorang profesional. Yang jujur, yang adil, yang suka bermusyawarah, nggak mau menang sendiri. Ada atasan, dan ini umum sekali terjadi. Yeah. Atasan ini biasanya punya sifat, apapun yang saya sampaikan, lakukan. Otoriter. Ya. Yang dari saya itu pasti yang benar. Kamu ini semuanya salah. Kamu ini nggak tahu. Saya yang tahu. Yeah. Dan saya yang tanggung jawab. Nggak bisa. Kadang-kadang penyakit seperti itu, Bah. Yeah. Yang menjangkiti para pemimpin yang sangat di mana-mana. Di mana-mana. Baik itu dalam lingkungan bisnis ataupun politik ataupun di organisasi. Dari level tertinggi sampai terendah, Bah. Yeah. Bahkan di sekolah. Seorang guru pun tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang guru. Bukan berarti ilmu semuanya ada sama dia. Yeah. Bukan berarti anak-anak tidak punya ilmu. Betul. Dari seorang guru yang baik, dari murid pun bisa belajar. Iya. Dari murid pun bisa meluruskan gurunya gitu. Betul. Ya. Paling nggak mengingatkan. Gitu. Karena guru juga bisa salah. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini banyak sekali kita bicarakan. Contoh, mana ada, tadi saya bicarakan nilai-nilai inti perusahaan. Ini sangat umum. Bank Mandiri punya. Yeah. Mereka sebutnya TIP C. Trust, Integrity, Continuous Development, Excellence, Professionalisme. Seperti itulah. Yeah. Ya. Nah, mereka menggunakan istilah Inggris. Ya. Nah, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan manapun sekarang hampir punya tuh nilai inti perusahaan. Tapi mana ada nilai inti perusahaan yang kita bilang bisa nggak menerapkan kasih sayang? Nggak ada. Karena ini nggak ada dalam buku manajemen, kasih sayang nggak ada. Ruhama, ya, kasih sayang. Abah pernah misalnya. Maksudnya gimana, Bah, penerapan
penerapannya dalam keseharian. Misalnya begini, Abah pernah satu hari dalam dunia kerja kan ini? Dalam dunia kerja. Abah pernah satu hari masuk ke ruangan bawahan Abah langsung, mereka lagi berkumpul, lagi diskusi. Abah bilang gini, bisa nggak kamu sebagai atasan ketika marah sama anak buah kamu karena kesalahan mereka, kamu marah dengan kasih sayang. Mereka pada kaget, bingung. Marah kan dengan emosi, Bah. Ya? Exactly. Persis seperti itu reaksi mereka. Iya. Dia bilang, Pak Jufri, apa sih maksudnya? Marah kok pakai kasih sayang? Mana ada marah pakai kasih sayang? Dia bilang, inilah. Saya bilang, inilah. Seorang profesional harusnya marahnya pakai kasih sayang. Artinya dalam hal ini, makanya dalam hal ini inilah akhlak gitu. Nah, jadi marah pakai kasih sayang itu adalah tujuan marah itu bukan untuk melampiaskan nafsu kemarahan kita. Kita sebagai atasan, kamu nggak nurut sama saya, terus anak itu dihukum, anak buah kita dihukum. Bukan itu. Tujuan dari marah itu adalah untuk mendidik supaya kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Berarti kan sebetulnya yang kita berikan adalah kasih sayang. Yang kita berikan adalah untuk kebaikan dia. Kebaikan gitu dia. Ya. Dan bayangkan seorang bawahan yang menerima ini dari atasannya. Bayangkan. Disitulah yang akan membedakan seorang atasan disebut sebagai pemimpin atau bukan pemimpin. Jadi karena kepemimpinan ini bukan jabatan. Jadi beda antara pemimpin dengan posisi manajer. Manajer belum tentu sebagai leader. Walaupun dia seorang general manager, belum tentu dia adalah seorang leader. Dan leadership itu yang menyatakan seorang itu adalah seorang leader, bukan orang yang mengangkat dia sebagai ke posisi itu, tapi lingkungan dia, terutama bawahannya dia, yang akan mengangkatkan dialah pemimpin. Apa yang membedakan antara pemimpin atau bukan pemimpinan? Sifat kepemimpinan itu. Contohnya itu tadi, kasih sayang. Kasih sayang. Memberikan kasih sayang, menjadi contoh. Dia ketika dia mengatakan, hei kamu harus jujur, dia sendiri datangnya telat. Berarti kan dia nggak jujur. Betul. Nggak menghargai waktu. Kamu harus jujur, kamu harus melayani, memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Dia marah-marah per telepon. Ya. Nah itulah nilai-nilai akhlak yang harusnya diterapkan dalam keseharian kita. Dan di lingkungan kantor, ini adalah lahan yang terbesar untuk menerapkan konsep akhlak selain di keluarga. Karena hidup kita ini, sekian jam kita habiskan di keluarga, lebih banyak lagi kita habiskan di lingkungan kerja. Betul. Di kantor atau di mana saja kita bekerja. Sampai 8 jam gitu ya rata-rata. Ya. Dan ini makanya, sekarang kalau kita di luar jam kerja, di waktu weekend, waktu luang kita belajar, mengaji dengan orang-orang yang berakhlak, maka kita akan mendapatkan nilai akhlak. Kita terapkan nilai akhlak itu di lingkungan kerja. Kan kita senang sekali. Betul. Jadi pekerjaan ini bukan beban, tetapi menjadi suatu enjoyment. Sesuatu yang kita nikmati. Juga mengamalkan ilmu dan kita beramal, dan kita terus selama kita niatkan semuanya ini kita lakukan lillahi ta'ala, bekerja untuk Allah, di jalan Allah, terus menerus kita mendapatkan pahala dan kita menikmati. Apa nggak enak hidup seperti itu? Masya Allah. Ini kepuasan yang luar biasa. Nilai-nilai positif nih Wanawat yang bisa kita ambil dan juga terapkan ya Pak, bukan hanya di dunia kerja, di keluarga, juga di masyarakat tentunya Pak ya. Sangat, sangat ya. Bah, kalau boleh tahu, Abah kan sekarang masih meluangkan waktu untuk ikut kajian, terutama di Rasil, di Ustadz Hussein juga mendengarkan. Kalau boleh tahu Abah pertama kenal dengan Ustadz Hussein kapan Bah? Kira-kira tahun 2005.
2005 ya? Kira-kira tahun 2005. Ya. Ceritanya bagaimana tuh, Bang? Saya itu sebetulnya mengenal kakeknya Ustadz Husain sejak kecil. Ya. Mengenal ayahnya Ustadz Husain sejak kecil. Tapi nggak pernah tahu Ustadz Husain. Nggak pernah kenal Ustadz Husain. Baru sekitar itu saat di Sukabumi juga ya waktu itu? Dulu waktu di Sukabumi dengan orang tua dan kakeknya itu waktu di Sukabumi. Ya, bahkan ayahnya Ustadz Husain itu sama-sama alatasnya dengan ibu saya dan masih ada kekerabatan. Jadi ayahnya Ustadz Husain, Ustadz Hamid, kalau ketemu saya itu selalu dia bilang keponakan, dari jauh tangannya sudah terbuka, keponakan gitu. Siap untuk merangkul. Allahyarham, luar biasa. Jadi kenal dengan Ustadz Husain pertama kali diajak oleh paman saya berkunjung ke rumahnya yang persis di depan Masjid Silaturahim yang sekarang didiami oleh Habib Hussein Al-Habsyi. Oh iya. Itu rumah beliau dulu di situ. Di situ ya. Saya pertama ngaji dengan beliau di situ. Pertamanya hanya silaturahim, berkunjung. Sudah mengenal ini nasabnya belum? Sudah tahu siapa dia. Sudah tahu siapa ya. dia. Ya. Tapi berkunjung dan sudah tahu bahwa beliau adalah seorang ustadz, dai dan sebagainya. Langsung pertemuan pertama saya bombardir Ustadz Husain dengan pertanyaan. Dan Masya Allah, sejak itu saya lanjut untuk minta mengaji. Pertanyaan dan jawabannya memuaskan? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Iya. Dari situlah mulai. Iya. Dan saya menikmati mengaji di rumah beliau karena hanya saya dengan beliau. Kadang-kadang ada 1-2 orang lagi termasuk Dr. Yose Rizal. Iya, betul. Sekali-sekali beliau datang gitu ya. Nah itulah pertemuan sangat menikmati gitu sangat ya. Menikmati ya. Belajar seperti tadi pelajaran akhlak juga salah satunya yang ikut mewarnai dari kajian-kajian bersama Ustadz Husain ya, yang diterapkan di dunia kerja tadi, Mbak ya. Nah, Abah, yang kita tahu juga Abah cukup concern juga ya di dunia pendidikan. Maksud kami Abah juga pernah mendirikan sekolah pesantren. Nah, kami lihat Abah cukup memikirkan juga ya generasi bangsa ini, bagaimana tuh, Bah? Ya, itu mungkin juga ya, ada pembawaan dari keluarga, lingkungan keluarga, dari orang tua, dari kakek ya. Kakek saya juga seorang ulama, seorang alim gitu ya, yang selalu tentunya memikirkan tentang masyarakat ya, tentang umat. Saya memang selalu terinspirasi sudah lama ingin mendidik, bukan hanya menyantuni tapi mendidik, mengasuh anak-anak yatim. Itu sudah cita-cita sejak lama sekali gitu ya. Jadi ketika saya merasa punya kemampuan, maka saya memutuskan membeli tanah di Sukabumi. Itu pun secara kebetulan saja sebetulnya ya. Akhirnya membeli tanah di Sukabumi, di Selabintana itu, memutuskan untuk membuat semacam pondok gitu untuk anak-anak yatim. Tapi karena tidak berhasil mendapatkan semua yatim, akhirnya kita juga memilih untuk beberapa yang du'afa ya, tapi bukan yatim tapi du'afa gitu. Waktu itu Abah menargetkan untuk mengasuh sampai 20 anak gitu ya, memberikan pendidikan di asrama situ, di pondok, kemudian menyekolahkan mereka di luar gitu ya. Tapi lama-kelamaan atas nasihat Ustadz Husain dan yang lain-lain juga, akhirnya kita memutuskan untuk membentuk sekolah. Nah, berjalanlah sekolah dengan naik turunnya itu selama beberapa tahun. Lantas akhirnya bahkan bercita-cita ingin membuat masjid jami sebetulnya di Selabintana. Kita sudah punya masjid di pondok, di sekolah itu sudah punya masjid. Cuman masjid ini bukan masjid jami ya. Kecil ya. Kecil aja di dalam gitu kan. Nah, bercita-citalah ingin membuat masjid jami di pinggir jalan, di depan gitu ya. Sudah mulai diskusi dan sebagainya. Tahu-tahu ada juga yang menawarkan ini apa namanya, Masjid Taqwa Nanjar itu, masjid Yayasan Zakiyah Nanjar, keluarga gitu ya, Pak Bambang Irawan Masih gitu ya, dengan istrinya datang ke sini
menyampaikan. Tadinya kita punya menjajaki suatu hubungan, gitu, hubungan muamalah, tapi akhirnya hubungan itu tidak berhasil, tidak cocok, gitu ya. Tapi beliau malahan datang menawarkan, katanya setelah istikharah dan sebagainya, ingin melimpahkan yayasan itu kepada Abah. Sungguh luar biasa, cita-cita bertahun-tahun ingin membangun masjid, tahu-tahu ini masjidnya diberi gitu, dikasih gitu ya. Sudah ada masjid dikelola, dan dibina, yayasan. Nah, itulah mulailah berkonsultasi juga dengan Ustadz Hussein ini. Ustadz, bagaimana nih? Anda nggak pernah tahu bagaimana caranya mengurus sebuah masjid gitu. Tahu-tahu ini udah jadi. Meskipun cita-citanya ingin. Meskipun cita-cita sudah ada. Tapi ini udah dikasih. Jadi Ustadz Hussein bilang, kamu tahu nggak? Sadar nggak, katanya? Ini bulan jatuh di tangan kamu, terima, katanya. Ustadz Hussein seperti itu bicaranya. Ya akhirnya mulailah kita memikirkan tentang apa yang akan kita lakukan gitu ya. Karena ada sarana-sarana yang bisa kita manfaatkan. Akhirnya kita memutuskan, kebetulan Abah juga sudah agak capek gitu ngurus Sukabumi, tapi sangat menikmati. Sangat menikmati dulu itu kehidupan Abah, boleh dibilang ini. Ada almarhum kakak yang bilang begitu, menceritakan, oh mau nyari dia sih gampang, katanya, maksudnya ke Abah. Mau nyari dia sih gampang, katanya. Pokoknya dia Senin sampai Jumat di Trakindo, gitu ya, dia bilang. Hari Sabtu sama Ustadz Hussein, Sabtu sore di Cawang di keluarga Abah, Minggu pasti ke Sukabumi, udah gitu aja, katanya. Dia bilang, nyarinya gampang. Itu rutin tuh, Bang? Rutin. Jadi setiap minggu ke Sukabumi, kumpul sama anak-anak, ini luar biasa. Buat Abah itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli. Masya Allah. Duduk di pelataran masjid kecil kita itu, hawa Sukabumi, semilir di kaki gunung, dengan hawa yang luar biasa, Masya Allah, segar dan indah. Ya. Duduk sama anak-anak, mengaji Al-Quran, berbicara hikmah tentang akhlak. Luar biasa. Sesuatu yang sangat menggembirakan dan memuaskan hati. Meskipun kan perjalanan ke Sukabumi itu jauh, bisa capeknya 8 jam, 9 jam bolak-balik. Kenikmatannya. Tapi itu kenikmatan yang tidak bisa terbayar. Tapi lama-lama capek juga. Dan akhirnya dengan berbicara dengan institusi sekolah yang unggul, yang maju, akhirnya Abah memutuskan untuk separuh mewakafkan yang ada di situ, sekolah, tanah dan bangunannya, separuh menjual ke mereka. Menjualnya dibayar dengan dicicil, sehingga mereka ini memulai sekolah ini tanpa modal gitu. Tapi sekolah ini berjalan dan sangat baik. Alhamdulillah, sekolah ini bagus sekali. Sekarang menjadi sekolah SMA Putri, ya, Al-Bayan. Maju, bagus sekali sekolahnya. Alhamdulillah. Dan sekarang Abah berkonsentrasi dengan Ustadz Hussein, Ustadz Hamzah, Ustadz Fauzan, Ustadz Umar Ibrahim, dan para asatidz yang lain mengurus Baituna dengan masjidnya, Masjid Taqwa Nanjar. Alhamdulillah. Kami memberikan beasiswa bagi para mahasiswa yang kuliah di UIN dan PT IKI. Beasiswa dalam arti kata memberikan akomodasinya dan makannya gitu ya. Dan juga membuat program-program yang lain, program Al-Quran. Ini terbuka juga ya, Bah, untuk pendengar yang ingin datang, ikut kajiannya, Bah, ya? Dan bahkan sekarang ini kita sedang proses untuk membuka menerima santri baru yang usia lulusan SLTP, lulusan SMP, lulusan Tsanawiyah, untuk bergabung dengan kita, masuk di program aliyah, setara aliyah, yaitu program Darul Quran selama 3 tahun. Fokus mempelajari Al-Quran, Bah? Mempelajari Al-Quran, tapi juga tahsin, tahfidz, membaca kitab, mampu membaca kitab, bahasa Arabnya, memahami kandungannya, dan juga mendapatkan bimbingan akhlak juga. Diharapkan lulusan dari situ insya Allah
lulusan dari situ, anak itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi kalau dia mau, ya, tapi sudah hafidz Quran, paling tidak 20 juz, syukur-syukur 30 juz, ya, mampu memahami isi Al-Quran, ya, dan insya Allah dengan sudah mendapatkan bimbingan akhlak. Komunikasi bahasa Arab. Bahasa Arab, kita tidak menekankan ke bahasa komunikasi bicara, tapi lebih fokus ke bahasa kemampuan membaca. Supaya si anak ini mampu berotodidak, membaca kitab-kitab apa saja setelah itu terus-menerus. Jadi tidak harus, jadi dia bisa independen. Gitu. Bisa baik, Bah. Nih, mengenai generasi muda lagi, Bah. Ini terakhir, Bah. Kalau Abah melihat generasi muda saat ini, Abah melihatnya seperti apa, Bah? Dan mungkin jika dibandingkan ketika Abah masa muda dulu, gitu, Bah. Kaitannya dengan akhlak tadi, Bah. Iya. Sebetulnya memang sangat disayangkan ya bahwa ya beginilah perkembangan dunia ya. Dengan apa namanya kehidupan yang serba materialistis ya, dan kita tidak bisa menyalahkan generasi muda hanya semata-mata di generasi muda itu sendiri, karena orang tua mereka pun punya andil menciptakan generasi muda ini. Faktor penting juga orang tua. Sangat penting, karena pendidikan utama dan yang paling utama bukan di sekolah, tetapi sebelum sekolah di keluarga. Betul. Dan terus-menerus sambil sekolah itu tetap pendidikan di rumah ini adalah faktor yang lebih penting, utama, terutama. Ya. Nah, anak-anak itu pasti mau nggak mau mencermin kepada orang tuanya. Betul. Dan secara naluriah, anak-anak ini selalu membanggakan orang tuanya. Itu sudah naluri. Ya. Yeah. Ya. Nah, karena itu penting sekali untuk orang tuanya ini betul-betul mengisi dengan belajar agama, membaca Al-Quran, bukan hanya berfokus ke masalah-masalah ritual. Masalahnya ini kenapa dunia juga begini? Bahkan kenapa agama Islam menjadi tidak sesubur yang seharusnya. Subur dalam arti kata lebih dari bukan kuantitas tetapi kualitas. Ya. Ini tidak lepas dari menurut Abah metode pembelajaran agama yang mungkin tidak tepat. Ini Abah bicara sebagai seorang yang awam dalam agama ya. Tapi dari sebagai orang tua lah, Bah, ya. Ya, dari pengalaman hidup ya, yang tidak katakanlah bukan diisi dengan kehidupan sekolah berpesantren sampai sekolah tinggi atau bukan seperti itu. Abah lebih banyak hidup bekerja di dunia bisnis ya, tetapi selalu mencoba mengisi waktu lah ya dengan bimbingan pelajaran agama itu tadi ya. Nah, ada yang salah dan ini sering sekali kita diskusikan juga dengan bahkan dari ceramah-ceramahnya Ustadz Hussein, di mana kita harusnya lebih berfokus kepada Al-Quran dan bukan sekedar menghafal Al-Quran, bukan sekedar bacaannya yang baik, tajwidnya yang baik dan sebagainya, tetapi memahami kandungan Al-Quran dan terutama yang sering Abah ajarkan kepada anak-anak. Apa yang Abah dapatkan dari Ustadz Hussein, Abah sampaikan kepada anak-anak waktu di Sukabumi ini, bagaimana kita menerapkan nilai akhlak dari apa yang kita baca di ayat Quran ini. Ayat apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Memiliki kandungan akhlak yang luar biasa. Di sini Allah menunjukkan sifat Rahman, sifat Rahim. Allah mengajarkan kita terapkan sifat Rahman dan Rahim itu pada diri kamu dan kepada orang lain. Dan di dunia bisnis, ajarkan anak buah kamu yang tadi sifat Rahman, kasih sayang. Ini yang missing yang hilang dalam pelajaran agama kita. Apalagi kalau Ustadz Hussein bilang ini sih hadis melulu yang dibaca ya. Hadis yang kontroversial, lemah, akhirnya kita melupakan yang pokok
yaitu Al-Quran. Abah sudah menyadari dari sejak dini, ini kalau kita mau belajar Al-Quran, mau belajar agama, waktu kita yang sedikit ini harusnya kita prioritaskan waktu kita dengan yang mana yang paling penting bobotnya, ya, yang kurang penting kita nanti dulu gitu, atau nomor sekian kan. Kita mulai dengan yang prioritaskan dulu. Yang prioritas ini apa? Al-Quran. Nah ini apalagi dengan bicara sama Ustaz Hussein, Abah sudah memikirkan ini sejak barangkali sejak SMP, SMA, ya. Kalau saya mau belajar agama, harusnya saya belajar yang ibaratnya gini. Kenapa kita kalau mau belajar yang lain-lain di luar Al-Quran, ibaratnya kita mau banyak melakukan amal-amal yang sunnah, yang wajib nggak dijalanin. Seperti itu gitu. Jadi mestinya yang wajib dulu, baru yang sunnah sebagai pelengkap. Al-Quran dulu, baru ilmu-ilmu agama yang lain, yang sifatnya melengkapi, bukan dibalik. Nah, harusnya begini. Nah, ini menurut Abah, belum lama ini diskusi juga sama Ustaz Hussein, pelajaran agama ini memerlukan revolusi. Revolusi gerakan yang harus disadari bahwa ini salah dan harus dilakukan perubahan secara drastis dan fundamental. Perubahan besar-besaran. Perubahan besar-besaran. Karena ini penting sekali. Iya. Nah, perubahan besar-besaran, belajar Al-Quran, terapkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian. Maka kita akan membentuk generasi Qurani berakhlak mulia. Betul. Bagaimana kita meniru teladan Rasulullah dalam keseharian kita. Bukan, mohon maaf, bukan yang embel-embel. Makan pakai tangan kanan bagus sekali. Ya, minum pakai tangan kanan bagus sekali. Ya, lantas mengikuti Rasulullah dengan pakai jenggotnya dan sebagainya. Silahkan. Tapi sunnah yang lebih utama, bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak dalam keseharian kita. Yang berhasil merubah generasi dalam waktu singkat dari yang biadab menjadi super beradab. Ini memerlukan super ilmu atau super teks. Jadi dalam pembelajaran manajemen, dengan waktu yang sedikit, kita nggak bisa membaca semuanya. Maka kita harus memilih yang mana yang kita akan jadikan sebagai dulu, gitu super teks. Al-Quran adalah super teks. Masya Allah. Baiklah. Ini kayaknya kita bincang-bincang kita nggak cukup 60 menit nih, Bah. Tapi kita udah dikasih kode nih sama produser kita. Kayaknya kita harus dibatasi dulu nih, Bah, perbincangan kita. Dan mungkin terakhir, Bah, pesan, kita kan sedang di bulan Ramadan nih, Bah. Dari pesan-pesan tadi, mungkin khusus ada pesan Ramadan, Bah, untuk ikhwan akhwat, Bah. Singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi puasa ini ya memerlukan persiapan-persiapan. Ya. Seringkali ya kita sebetulnya dengan adanya bulan Rajab yang bagian daripada bulan haram, kita juga kemudian masuk bulan Sya'ban. Harusnya kan memang kita sudah mulai menyiapkan diri ya dengan banyak melakukan ibadah-ibadah ekstra, puasa sunnah dan kebaikan-kebaikan sedekah dan sebagainya. Kemudian di bulan puasa adalah kesempatan. Bulan puasa ini adalah hadiah yang luar biasa dari Allah, di mana Allah ini yang maha kasih sayang, ditambah lagi kasih sayangnya beribu-ribu kali lipat, bahkan menyediakan fasilitas yang namanya Lailatul Qadar, yang harusnya adalah kesempatan berlian buat kita manfaatkan ya. Nah tentunya kalau mau mendapatkan berlian itu, maka kita harus menyiapkan diri. Ya. Nah tapi jangan lupa, kalau menurut Abah ya, jangan lupa bahwa dalam kesempatan-kesempatan kalau ada tambahan waktu luang ya dalam kondisi puasa itu bukan cuma sekedar ibadah-ibadah, katakanlah membaca Al-Quran bagus ya, tapi membaca Qurannya jangan cuman kepengen hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apa manfaatnya hatam puluhan kali kalau kandungannya kita nggak resapi? Justru
bulan puasa ini biasanya pengajian-pengajiannya diliburkan dulu. Iya. Ya. Anehnya diliburkan dulu tuh. Iya. Silahkanlah, nggak apa-apa. Pengajian yang sama-sama itu libur, tapi pengajian sendiri jangan libur. Pengajian sendiri ini adalah kesempatan untuk kita merenungkan apa sih tujuan hidup kita ini apa. Karena Allah menyediakan bulan puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang sukses. Karena setelah tattaqun ini akan menjadi muflihun, ya, yang paling beruntung. Yang beruntung itu apa? Yang al-warithun. Warithun itu apa? Yang mewarisi surga Firdaus. Masya Allah. Ya. Nah, itulah tujuannya. Nah, renungkan untuk mencapai ke sana ini, apa sih hidup ini? Jadi hidup kita ini harus kita sadari bahwa hidup saya ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Hidup saya ini hanya untuk melakukan kebaikan di jalan Allah. Coba pikirkan dan renungkan bagaimana caranya dan bagaimana bulan puasa ini kita ambil sebagai kesempatan emas untuk melakukan itu. Jangan berhenti belajar. Dan apalagi nih tadi bicara mengenai anak muda, ya, satu hal, don't waste your time. Jangan buang waktu. Jangan membuang-buang waktu. Karena membuang waktu itu berarti kita sudah berkumpul dengan setan. Termasuk kelompok al-mubadzirin yang menghambur-hambur. Ya. Jangan buang waktu. Gunakan, manfaatkan waktu semaksimal mungkin, ya, untuk belajar, menggali ilmu, lakukan kebaikan. Belajar, lakukan kebaikan. Bekerja, lakukan kebaikan. Berikan. Jangan, Islam ini tidak mengajarkan untuk meminta, kecuali zakat. Dan itu pun kepada otoritas, dewan yang diberikan amanah untuk mengambil zakat. Yang lainnya, ajaran Islam ini hanya memberi. Berikan waktu kita, tenaga kita, harta kita, seluruhnya hanya kepada orang lain di jalan Allah. Hidup ini kita harus punya semboyan, harus punya semangat. Hidup saya ini hanya untuk melakukan kebaikan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bilang, apakah hidup kalau bukan untuk melakukan kebaikan? Ini di Trakindo sering Abah sampaikan, Abah terjemahkan dalam bahasa keren di lingkungan bisnis. Abah katakan kepada anak-anak buah Abah itu, life is only worth living in order to do good. Sebenarnya yang Abah sampaikan adalah kata-katanya Sayyidina Ali. Apakah hidup ini kalau bukan untuk melakukan kebaikan? Masya Allah. Ya. Jadi, baik. Ya. Terima kasih Abah, pesan Ramadannya sangat bermakna sekali. Wanawat cukup dalam sekali tadi yang ditekankan. Hanya untuk ibadah. Hanya untuk melakukan kebaikan karena Allah, Abah ya. Semoga di bulan Ramadan lagi Ikhwan Ahwat bisa juga kembali meningkatkan juga ibadahnya, amal-amal solehnya. Juga mungkin tadi ya, kalau tadi niatnya mungkin belum lurus, kembalikan hanya untuk Allah semata ya, Bah ya. Abah terima kasih atas waktunya, Bah. Waktu 60 menit tidak cukup kayak bincang-bincang dengan Abah ini, perlu waktu lagi yang banyak. Nanti insya Allah banyak hal Ikhwan Ahwat yang bisa kita petik ya Ikhwan Ahwat. Tadi yang mungkin Ikhwan Ahwat juga ada yang mencatat poin-poinnya, kuat-kuatnya insya Allah Ikhwan Ahwat. Sekali lagi terima kasih juga kepada Ikhwan Ahwat atas kebersamaannya. Nggak apa-apa, kita nanti silaturahim lagi ke sini, Bah ya. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih sudah menerima kami di sini, sudah merepotkan juga, meluangkan waktu sekali untuk kita. Senang sekali. Dan Ikhwan Ahwat, akhirnya saya Rizal Ahak bersama Abah Jupri dari kediaman beliau di Jalan Kahfi 1, Gang Macan, Cilandak, bersama teman-teman yang bertugas. Ada Bang Acid, Bang Imam, Bang Zen, dan juga Bang Sandi undur diri. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari ini.
Kami akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.